Tidak ada kata yang saya ingat dari kata pemuda kecuali saya ingat dua kata. Jadi kalau kita bicara pemuda dalam segala macam sirah yang kita dapatkan dan kita jumpai di dalam Al-Quran, maka saya itu cuma ingat dua, bahwasanya pemuda itu identik dengan air dan identik dengan generator. Itu merupakan kata yang saya paling ingat kalau saya mengingat kata muda. Kenapa saya mengkaitkan pemuda itu dengan air? Karena biasanya kita mendapati kehidupan itu akan bermula kalau kita mendapati ada air. Kalau kita di kawasan itu ada air, di situ kehidupan akan tumbuh. Sama pula saya mengkaitkan pemuda dengan kata air karena sesungguhnya peradaban Islam itu dimulai ketika para pemuda itu benar. Ketika para pemuda soleh itu sudah ada, maka disitulah peradaban Islam akan dimulai. Makanya kita jumpai betapa besarnya Allah meletakkan syariat kepada para pemuda demikian detailnya, karena memang kedudukan pemuda itu sebagaimana air. Kalau dia benar, peradaban itu akan mulai. Kalau dia tidak benar, peradaban itu akan mati ketika tidak ada airnya. Sama, kalau peradaban sudah tidak ada pemudanya, maka itu akan mati. Selain air, saya katakan bahwasanya generator. Kenapa saya katakan generator? Karena dengan pemuda-pemuda solih, maka percepatan kemenangan Islam itu akan cepat. Karena kalau kemudian beban dakwah dan beban PR-PR yang banyak dibebankan kepada orang tua, kepada orang yang sudah beruban rambutnya, maka percepatannya itu akan lambat. Karena sesungguhnya semua peradaban itu akan dimulai ketika para pemudanya itu benar. Karena kita kalau ingat pemuda, pemuda itu kalau boleh kita ibaratkan bendanya. Peradaban itu bayangannya. Kalau bendanya lurus, peradaban itu akan lurus. Kalau pemudanya benar, maka peradaban itu akan benar. Tapi kalau pemuda itu bengkok, maka sesungguhnya peradaban pun akan menjadi bengkok. Dan itulah yang kita dapati dari kata pemuda. Makanya kita jumpai orang kafir, kalau mereka itu pengen merusak Islam, yang mereka rusak itu para pemudanya. Bahkan kalau Ibu jeli memperhatikan, semuanya program itu mengarah kepada para pemuda. Bagaimana mereka diajarin untuk melakukan perbuatan homo. Mereka disuguhi dengan program supaya mereka melihat konten pornografi. Mereka dijejali dengan berbagai macam program-program yang di belakang dari semua program itu cuma satu, bagaimana merusak mental setiap pemuda di dalam Islam. Karena kalau sudah pemuda dalam Islam itu rusak, maka tidak ada yang memanfaatkan keberadaan mereka kecuali adalah orang kafir. Makanya kita lihat dari olahraga, dari masalah kemudian hiburan, semuanya dipakai untuk kemudian mengambil anak-anak muda kita dari tempatnya yang agung yang sudah diberikan oleh Allah, akhirnya dirusak sama mereka. Kenapa orang kafir itu bernafsu untuk merusak para pemuda? Karena orang kafir tahu kalau Islam itu sudah diisi oleh para pemuda yang benar, maka sesungguhnya peradaban Islam itu akan tegak dan akan datang kemenangan bagi kaum muslimin ketika para pemuda itu sudah benar. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, itulah keberadaan pemuda yang diibaratkan sebagaimana air. Makanya kita paham, Islam itu ketika tegak pertama kali, Islam itu diisi oleh para pemuda. Hari ini kita mencium bau wanginya Islam itu salah satunya karena peran serta anak-anak muda. Sa'ad bin Abi Waqqas yang melemparkan panah pertama kali umurnya 17 tahun. Ibnu Abbas yang menghafalkan banyak hadis ketika Nabi SAW meninggal belum genap usia 13 tahun. Satu riwayat mengatakan 9 tahun. Mus'ab bin Umar yang kemudian beliau mengislamkan kota Yasrib sampai menjadi kota Madinah, umurnya 24 tahun ketika masuk Islam. Dan itulah yang menjadikan kita paham, itulah pemuda. Makanya orang kafir itu tidak mau anak-anak kita itu jadi solih, Ibu. Jadi kalau kita, Bapak, Ibu, ketika ingin supaya anak kita solih, maka musuh pertama kita itu orang kafir yang tidak ingin anak kita solih. Makanya perhatikan, program mainan, PlayStation dan semuanya dibuat update setiap tahunnya bisa 2 kali 3 kali. Kenapa sampai sedemikian mereka itu gencarnya? Selain ingin mendapatkan gold, yaitu emas, keuntungan, mereka ingin mendapatkan sebuah tujuan besar,
yaitu goal setting mereka itu apa? Bagaimana para pemuda itu rusak, karena mereka tahu kalau pemuda Islam itu sudah rusak, tidak punya ghirah, tidak punya semangat untuk menegakkan Islam, maka Islam itu tidak akan pernah berada pada atas ketika mereka para pemudanya masih berantakan. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya harusnya dakwah, harusnya pendidikan kita itu memperhatikan bagaimana pendidikan kita kepada anak-anak muda, karena merekalah yang akan memikul beban dakwah yang begitu besar di dalam kehidupan agama kita, dan membawa kejayaan pada Islam itu adalah para pemuda ketika mereka sudah benar.